sunnah. Wa ajru siyamihi fawqal hisab. Dan pahalanya puasa di bulan Ramadan ini fawqal hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan pahalanya. Termasuk ibadah yang paling disenangi oleh Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Sehingga Allah katakan wa ana adzibihi dalam hadis qudsinya, wa ana adzibihi, aku yang balas sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau semua ibadah itu untuk hambaku, illa siyam, kecuali puasa, wa ana adzibihi, dan aku balas sendiri. Artinya Allah sangat senang dengan ibadah puasa. Dikatakan oleh para ulama karena ibadah puasa ini adalah termasuk ibadah yang khusus, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, keistimewaan hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah jarang, atau mungkin tidak ada yang mereka beribadah kepada Tuhan mereka itu dengan berpuasa, tidak ada. Tapi kita pernah dengar juga dulu ada katanya di ajaran itu, di ajaran non muslim, orang-orang kafir sebagian ada yang menjalankan puasa, tapi tidak seperti puasanya kita ya. Seperti orang-orang Yahudi dulu juga pernah mereka jalankan puasa, tapi ada puasa khusus yang seperti diajarkan di syariat Islam ini, yang tidak ada orang-orang lain selain muslim yang menjalankan ibadah semacam itu. Kemudian li'annahu lillahi khassah, kenapa kok pahala puasa itu tidak terhitung? Karena untuk Allah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rihus shaim atyabu innallaha min rihil misik, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misik, dari bau misik. Jadi kalau lagi puasa kok ternyata mulutnya bau, jangan ribut, jangan takut, karena bau mulut kita ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari bau minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling harum sendiri. Artinya paling harum ya, cekat kalau bahasa kita itu, tidak gampang hilang baunya. Wa naumu shaim fihi ibadah, ini dikatakan di sini, dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kalau di luar bulan Ramadan tidur kita tidak dianggap ibadah kalau kita niati ibadah. Tapi di bulan Ramadan tidur kita aja ibadah. Jadi tidur ya, setengah jam dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur 1 jam, 3 jam, 4 jam dianggap ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman juga tidak boleh berlebihan tidurnya ya. Ada orang itu habis subuhan tidur, nanti bangun-bangun jam 2 lebih seperempat, sholat zuhur, nunggu azan asar sekalian, tidak batal wudhu, sholat asar, setelah itu tidur lagi, nunggu azan maghrib. Tanya kok tidur terus? Iya, kan tidurnya orang puasa ibadah, saya kepingin catat ibadah. Bukan seperti itu, berlebihan itu namanya. Jadi maksud di sini tidur sekedar tidur seperti waktu malam, waktu layaknya kita beristirahat aja, bukan dibuat tidur, diperintahkan untuk tidur seharian, tidak. Qala sallallahu alaihi wasallam, naumu shaim ibadah. Ini ada hadisnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa itu tasbih. Jadi kita diam, ini jangan diam ini di bulan Ramadan ya, dengarkan saya ceramah ini diam semua ya. Tapi dianggap tasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping dapat pahala dengarkan ilmu, dapat pahala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan amal ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis menjelaskan bahwasanya ibadah sunnah yang kita jalankan di waktu Ramadan itu seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib yang kita jalankan di waktu Ramadan, salat 5 waktu kita, ibadah puasa kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita beribadah di luar bulan Ramadan. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang berpuasa atau di bulan Ramadan ini mustajab, dikabulkan. Makanya yang banyak-banyak doa di bulan Ramadan. Kepingin apa Pak? Kepingin apapun, hajatnya kabul. Minta sama Allah di bulan Ramadan. Kepingin ya, yang belum nikah, Ustaz Faisal ya. Itu siapa lagi? Yang belakang siapa namanya? Lupa. Sama Mas Irul ya. Mas Agus ya. Belum nikah. Ada lagi yang, atau Pak Selamat mau nambah?
Yang belum nikah minta di bulan Ramadan sama Allah Subhanahu wa taala. Du'auhu mustajab. Masa kita tidak percaya sama Nabi Muhammad? Mustahil Nabi bohong. Tidak mungkin Nabi bohong. Artinya benar-benar akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih khususnya ketika buka puasa. Makanya kalau buka puasa tahan makan sekedarnya, batalkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah ta'jilul fitir. Sunnah itu mengajukan buka. Ya, kalau sudah dengar adzan langsung buka, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena Allah itu tidak senang. Terkadang ada orang itu ngerasa hebat. Aku kuat. Seandainya sampai isya pun aku kuat. Seandainya sampai nanti malam pun nyambung sahur kuat. Dan Nabi Muhammad mengharamkan puasa wisal. Puasa nyambung itu tidak boleh. Mentang-mentang kuat nyambung sampai sahur, tidak boleh. Sehingga sunnahnya itu takjil fitr, ketika dengar adzan langsung buka, ya, dibatalkan dengan kurma. Setelah itu berdoa kepada Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, lishaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Termasuk ketika berbuka itu ada doa mustajabah. Doa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang kedua yang didapatkan oleh orang berpuasa adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan tadi, Allah sangat bangga dengan orang yang berpuasa. Wa dzambuhu maghfur, dan dosanya diampuni. Di hadis Nabi Muhammad, tidurnya orang puasa ibadah, diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya mustajab, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika, dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang lainnya yang dihadirkan lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa akhir Sya'ban kama fi zawajir. Ini khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad yang Nabi sampaikan di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang tadi kita katakan. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Khuzaimah. Faqala ayyuhan nas, kata Nabi Muhammad, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarak, telah datang kepada kalian sebentar lagi, saat lagi, bulan yang agung, mubarak yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun, bulan yang di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 malam. Di bulan Ramadan ada satu malam yang hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk rindu mencari malam tersebut. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Banyak dari kitab-kitabnya para salafun salihun. Kemarin kalau yang hadir di pengajian penutupan di Tanjung Sari, ada Habib Ali Zainal Abidin telah menyampaikan tentang ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Di antaranya bulan tidak terlalu terang. Bulan tidak terlalu terang. Kemudian sekeliling itu rasanya ayem. Ayem itu tidak rame, angin juga tidak terlalu berhembus atau bahkan tidak berhembus, dikatakan semacam itu.